Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang salih dan salihah. Alhamdulillah, hari ini bersama Bu Tio kita akan belajar as-sunnah kembali. Nah, anak-anakku yang salih dan salihah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Masya Allah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga yang sedang sakit, segera Allah beri kesembuhan dan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, nah hari ini kita akan belajar hadis kembali. Nah, 2 pekan yang lalu kita sudah belajar tentang hadis ke-31. Nah, untuk hari ini kita akan belajar hadis ke-32 tentang keutamaan memahami agama. Sudah siap buat belajar hadis hari ini anak-anakku yang sholih dan sholihah? Nah, insya Allah siap ya. Nah, baik. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, sebelum belajar jangan lupa ya, kita harus melakukan adab-adab belajar yang benar. Yang pertama, silahkan anak sholih dan sholihah duduk dengan rapi ya. Yang kedua, fokus, perhatikan dan dengarkan penjelasan dari Bu Tio nanti. Yang ketiga, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Sika berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa syur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa, Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Amin. Baik anakku yang sholih dan sholihah, untuk memulai pelajaran as-sunnah hari ini, yaitu tentang hadis ke-32, silakan anak sholih dan sholihah dengarkan baik-baik ya. Untuk bacaan hadis ke-32 tentang keutamaan memahami agama yang akan disampaikan oleh Bu Syifa. Hadis 32. Keutamaan memahami agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Rawahu Ibnu Hibban. Artinya, siapa saja yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan memahamkannya pada agama. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Baik, anak-anakku yang sholih dan sholihah, bagaimana? Tadi sudah mendengarkan ya hadis yang disampaikan oleh Bu Syifa. Kira-kira kalian sudah hafal belum ya? Nah, kalau belum hafal, tidak apa-apa. Nah, hari ini Bu Tio akan membersamai kalian untuk belajar menghafalkan hadis ke-32. Sudah siap buat belajar? Nah, insya Allah sudah siap ya, dan harus semangat. Nah, baik, anak sholih dan sholihah, silakan nanti kalian perhatikan dan dengarkan hadis yang akan dicontohkan oleh Bu Tio ya. Nah, nanti kalian juga boleh sambil langsung mempraktekannya. Oke, Bu Tio mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 32, keutamaan memahami agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Artinya, siapa saja yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan memahamkannya pada agama. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Baik, Bu Tio ulangi sekali lagi ya. Hadis 32, keutamaan memahami agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Rawahu Ibnu Hibban. Artinya,
Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan memahamkannya pada agama. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, agar kalian lebih mudah dalam menghafalkan hadis ini, Butio akan mencoba mengajarkannya untuk tiap kalimat ya. Silakan kalian perhatikan dan bisa ikutin Butio. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuridillahu bihi khairan, man yuridillahu bihi khairan, man yuridillahu bihi khairan. Baik, kita sekarang lanjut ke kalimat yang kedua ya. Sudah siap? Insya Allah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yufaqihu fiddin, yufaqihu fiddin, yufaqihu fiddin. Rawahu Ibnu Hibban. Nah, sekarang kita gabungkan ya antara kalimat satu dengan kalimat yang kedua. Sudah siap? Oke, silakan ikuti Butio ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 32, keutamaan memahami agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Rawahu Ibnu Hibban. Artinya, siapa saja yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan memahamkannya pada agama. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, baik anak-anakku yang solih dan solihah, setelah tadi kita belajar menghafalkan hadis ke-32 tentang keutamaan memahami agama. Nah, sekarang kita akan mempelajari isi kandungan yang ada di dalam hadis tersebut. Nah, dari hadis tersebut dapat kita simpulkan yang pertama. Nah, jadi hadis tadi itu kan ditujukan kepada siapa saja yang Allah inginkan kebaikan untuknya. Nah, jadi di sini itu Allah berkehendak kepada orang-orang yang Allah sayang. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki? Nah, Allah itu menghendaki kepada orang-orang yang Allah sayang, yaitu orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, yang selalu berusaha untuk menuntut ilmu. Nah, jadi dalam hadis ini itu menunjukkan bahwa keutamaan para ulama dan para penuntut ilmu, bahwa mereka adalah orang yang Allah kehendaki kebaikan bagi mereka ya. Jadi orang yang selalu taat kepada Allah, yang selalu berusaha untuk menuntut ilmu, untuk belajar, nah maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepada mereka. Siapa di sini yang mau mendapat kebahagiaan atau kebaikan dari Allah? Butio mau, kalian mau? Pastinya kita semua mau ya kebaikan dan kebahagiaan dari Allah. Makanya kita harus senantiasa untuk taat kepada Allah dan berusaha untuk belajar atau menuntut ilmu. Nah, yang kedua, kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat salah satunya dapat diperoleh dengan memperdalam ilmu agama. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan baik dunia ataupun nanti di akhirat, maka dapat kita lakukan dengan kita mempelajari ilmu agama ya. Nah, karena dari ilmu agama itu banyak yang akan dapat kita peroleh ya. Misalnya dari agama Islam, kita belajar tentang ketauhidan, kita belajar tentang sholat, belajar tentang zakat, puasa, dan tentang ibadah haji. Dan masih banyak ilmu-ilmu lainnya yang dapat kita pelajari dari agama Islam ya. Makanya kita harus semangat untuk mempelajari ajaran-ajaran ataupun ibadah-ibadah yang ada di dalam agama Islam. Yang ketiga, nah jadi Allah itu menganugerahkan pemahaman ilmu agama dan
memberikan taufik dalam kesuksesan ataupun keberhasilan dalam menuntut ilmu. Nah, itu yang wajib menganugerahkan itu hanya Allah semata ya. Jadi Allah itu yang dapat memberikan atau menganugerahkan pemahaman kita dalam memahami ilmu agama, dan Allah juga yang berhak memberikan taufik dalam kesuksesan kita menuntut ilmu. Masya Allah ya. Makanya kita harus senantiasa untuk taat kepada Allah ya. Dan ternyata dalam hadis ini itu menunjukkan bahwa ilmu agama itu lebih penting daripada ilmu yang lainnya. Nah, meskipun itu ilmu teknologi yang mungkin di zaman sekarang itu sangat bermanfaat ya, dan sangat canggih, dapat mempermudah kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tetapi ternyata ilmu agama itu lebih penting daripada ilmu lainnya. Dengan mempelajari ilmu agama, maka Allah akan memberikan kebaikan dan kebahagiaan kepada kita, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang selalu taat kepada Allah, yang senantiasa untuk mempelajari ilmu-ilmu dalam agama Islam, agar kelak kita mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak solih dan solihah, mungkin itu saja ya untuk pelajaran As-Sunnah hari ini. Silakan anak solih dan solihah hafalkan kembali ya hadis beserta artinya dan gerakannya. Tapi kalau memang gerakannya membuat anak solih dan solihah kebingungan dalam menghafalkan hadis, silakan hafalkan hadis dan artinya saja. Tetapi lebih baik lagi kalau beserta gerakannya. Nah, baik anak solih dan solihah, silahkan hafalkan hadisnya ya. Kalau sudah hafal, boleh dikirimkan ke wali kelasnya ya. Untuk kelas 3A silakan dikirimkan ke Ibu Fatona, kelas 3B dikirimkan ke Ibu Tio, kelas 3C dikirimkan ke Bapak Firman, dan kelas 3D dikirimkan ke Ibu Lisfa. Tidak harus dikumpulkan hari ini ya. Silakan Bu Tio kasih waktu sampai hari Jumat untuk mengirimkan video hafalan hadis ke-32. Oke, semangat selalu ya anak solih dan solihah. Tetap semangat belajarnya. Nah, jangan lupa ya, yang belum sholat duha setelah belajar hadis, silakan sholat duha terlebih dahulu. Dan jangan lupa ya anak solih dan solihah ya, sholat fardunya atau sholat 5 waktunya dikerjakan yang rajin. Dan lebih baik lagi dikerjakan tepat waktu. Jangan lupa untuk memurojaah hafalan Al-Qur'annya ya, biar hafalannya semakin kuat dan tidak lupa. Dan patuhi ayah dan bunda ya. Mungkin itu saja dari Bu Tio. Mohon maaf barangkali masih banyak kekurangan dalam Bu Tio menyampaikan materi As-Sunnah hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.